Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, kami dari kelompok kejiwaan ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Namun sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Jeremy Paduli, kemudian ada saya sendiri Joshua Lincius, dan ada Jonathan Mailangkai. Kita masuk pada materi. Next slide. Yang pertama adalah flow perhitungan lengkap. A. Input dari form atau indeks HTML. Nah, berikut di bawah ini ada 7 pertanyaan dengan skala 1 sampai 10 yang menjadi input. Yang pertama ada tingkat depresi, tingkat kecemasan, perubahan mood ekstrim, gangguan pola makan, dampak depresi ke aktivitas, dampak kecemasan ke aktivitas, dan kesulitan akses bantuan. Kemudian yang kedua ada contoh input user. Nah, untuk input usernya ada 8732659. Nah, dengan depression 8 atau sering merasa sedih, anxiety 7 atau sering cemas, bipolar 3, jarang perubahan mood ekstrim, eating 2, pola makan normal, daily depression 6, cukup mengganggu aktivitas. Kemudian ada daily anxiety 5, sedikit mengganggu aktivitas, dan ada unrated 9, sangat sulit akses bantuan. Next slide. Yang kedua ada proses perhitungan di backend atau main.p. Step 1 data preprocessing. Nah, di situ ada cover input ke NumPy array. Kemudian next slide yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Kita lanjut ke stepnya 2 yaitu Gaussian Based Calculation. Nah, untuk setiap kelas yaitu di sini ada menggunakan distribusi Gaussian yang dimana itu untuk menghitung probabilitas input termasuk dalam masing-masing kelas. Yang bisa kita lihat di sini. 2 kelas yaitu 0 sama dengan tidak berisiko dan 1 itu dia berisiko depresi. Nah, min dan varian dari setiap fitur itu diambil dari data training. Dimana itu menghitung kemungkinan setiap nilai input yang muncul di setiap kelas. Contohnya depresi itu sama dengan 8, yang dimana itu lebih dekat ke min kelas 1 yang memungkinkan tinggi masuk ke kelas yang berisiko. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang berikutnya itu menghitung probabilitas gabungan. Nah, semua probabilitas per fitur ini dikalikan dengan karena NFWF mengasumsikan independensi antar fitur. Yang dimana itu untuk dihitung untuk kedua kelas lalu dikalikan dengan prior probability dari data training yang dimana hasilnya itu kelas 0 1,5 sampai 10 itu 5,4% dan kelas 1 2,8 sampai 0,6 itu 94,6%. Nah, model ini memilih kelas 1 yaitu berisiko karena probabilitasnya itu jauh lebih besar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perhitungan scoring dan rekomendasi. Di sini ada total score yang dimana itu total dari seluruh input itu dia 40. Yang dimana itu menjadi parameter tambahan untuk tingkat resiko. Nah, selanjutnya ada rule based recommendation. Jika skor depresi lebih besar dari 7, maka akan muncul saran untuk konsultasi ke psikolog. Jika kecemasan tinggi, maka akan ada relaksasi. Jika akses bantuan itu sulit, maka ada cari layanan alternatif. Tambahan, ada saran umum seperti tidur teratur, olahraga, dan lain-lain. Jadi di sini ada risk level message yang dimana 40 itu sudah berada di rentang risiko yang sedang. Risiko sedang itu untuk depresi, pertimbangkan konsultasi ke psikolog. Lanjut. Nah, di sini ada output result dari HTML, yang dimana itu menampilkan hasil analisis akhir, yaitu prediksi itu dia risikonya sedang,
Kepercayaan model itu ada 94,6%, total skornya itu 40, dan daftar rekomendasi personalisasi berdasarkan inputnya. Lanjut. Nah, mengapa input 8732659 itu berisiko? Karena depresi dan kecemasan tinggi itu dia faktor utama risiko. Yang kedua di sini ada kesulitan akses bantuan, itu nomor 9, meningkatkan risiko karena tidak ada penanganan. Yang ketiga itu ada skor aktivitas daily yang sedang, itu mendukung indikasi masalah. Baru itu ada skor bipolar dan eating rendah, yang dimana itu kontribusinya kecil. Nah, kesimpulannya itu ada model belajar bahwa kombinasi input seperti ini itu sering muncul pada kasus yang berisiko tinggi dalam data training. Kita lanjut ke teman saya. Nah, di sini kita masuk pada untuk websitenya, yaitu di sini kita bisa lihat untuk awalnya yaitu masuk melalui halaman login kalau bisa dibilang. Dimana kita masukkan nama kita, misalnya Jeremy Faduli, dan juga usia kita misalnya 19 tahun. Di sini kita akan terdapat kurang lebih 7 pertanyaan yang akan dijawab dalam skala 1 sampai 10. Di mana dari skala 1 sampai 10 ini yang akan dikalkulasi kemudian seperti yang dijelaskan dari Jonathan tadi, yang akan menjadi outputnya nanti. Ini di bagian input. Misalnya seperti yang tadi, itu untuk input ini 8. Gitu. Ini merasa sedih, ini yang depression, ini untuk anxiety, ini 7. Baru seberapa sering ini di bagian bipolar, ini 3. Baru masalah pola makan, ini eating, yaitu 2 tadi. Nah, ini untuk daily scores, yaitu dampak depresi ke aktivitas dan dampak kecemasan ke aktivitas. Kalau di input tadi yang di presentasi yaitu 6 dan juga 5. 6 aktivitas harian dan tugas sehari-hari yaitu 5. Dan untuk untreatednya yaitu 9. Kita lihat, kita langsung bisa predik di sini. Nah, ini akan mengarah ke halaman result. Nah, di sini hasil analisis mental health. Di sini hasilnya itu hasil menunjukkan risiko sedang untuk mengalami depresi, pertimbangan untuk berbicara dengan konselor atau psikolog. Tingkat kepercayaan model yaitu 100% dan di bawah sini terdapat rekomendasi untuk kita. Kita juga bisa untuk mencetak hasil dan juga untuk tes ulang, tes kembali. Tes ulang, kita kembali ke halaman, kita masukkan nama kita. Baru kita masukkan usia. Nah, di sini kita juga bisa masuk ke halaman, terdapat halaman edukasi mengenai kesehatan mental. Nah, di sini ada sedikit knowledge, misalnya depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan juga ada gejala-gejalanya, gejala umum, dan juga penanganannya. Dan terdapat juga gangguan makan di sini. Nah, di sini juga terdapat tips juga untuk menjaga kesehatan mental, dan juga terdapat itu nomor hotline 24 jam bagi mungkin yang mungkin sudah merasa depresi dan lain-lain, sehingga akan melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan. Dan di sini juga ada layanan darurat, konseling online, diberikan saran untuk aplikasi website, misalnya dengan psikolog profesional. Baru ada juga rumah sakit klinik. Nah, ini untuk rumah sakit
yang menangani rumah sakit yang menangani dan juga puskesmas. Ada aplikasi self-help mengenai kesehatan mental, itu ada Headspace, Calm, dan Sunfeel. Di sini juga terdapat di mana kita bisa mulai lagi tes dan juga ini untuk kembali ke atas. Nah, di sini kita bisa balik lagi ke berkembang. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Oke.